Halo warga sipil sekalian, coba kita bayangin skenario ini gitu ya. Kita lagi duduk santai nih, ngopi di Jakarta gitu kan, atau Kejali Surabaya lah. Tiba-tiba tanah di bawah kaki kita berguncang, bukan cuma hitungan detik, tapi menit teman-teman. Dan 20 menit kemudian ombak setinggi gedung 10 lantai menghapus pesisir selatan Jawa dari peta. Ini bukan scene film kiamat, ini adalah fakta geologis yang sudah ada di berbagai sumber ilmiah. Jadi, Pulau Jawa sedang dikepung oleh 3 megatrust raksasa, Selat Sunda, Jawa Barat, dan Jawa Tengah Timur. Potensinya magnitudo 9,1. Energi yang tertahan di sana, khususnya di Selat Sunda, adalah seismic gap, atau artinya tuh tabungan bencana yang sudah ratusan tahun tidak pecah. Nah, saat dia pecah, teman-teman, dia tidak akan bilang permisi gitu ya. Nah, pertanyaannya saat itu terjadi, kira-kira apakah kita akan berakhir menjadi statistik korban jiwa gitu ya? Atau kita bisa selamat seperti Jepang? Nah, Jepang tidak menghentikan gempa, teman-teman. Mereka mengalahkan kejutan gempa. Dan mungkin inilah 3 terobosan sains konkret yang bisa lah kita tiru dari Jepang untuk kita terapkan di Indonesia ini. Terobosan pertama yaitu sistem saraf dasar laut. Ya, mungkin teman-teman tahu lah maksudnya apa nih, itu yang pelampung mendeteksi gelombang laut itu jika ada kenaikan, tapi kita harus berhenti teman-teman memakai pelampung itu, kita harus mulai memakai kabel. Karena apa? Itu masalah klasik kita adalah buoy, tsunami, itu sering rusak atau dicuri gitu kan. Solusi Jepang, mereka menanam jaringan kabel serat optik bawah laut teman-teman, yang dilengkapi dengan ribuan sensor nih, tekanan langsung di zona subduksi. Zona subduksi itu zona patahannya. Nah, bayangkan kita memasang sistem saraf dasar laut ini di sepanjang selatan Jawa. Sensor ini mendeteksi deformasi kerak bumi secara real time. Artinya saat ini juga. Bukan menunggu ombak sampai ke pantai gitu ya, tapi mendeteksi denyut gempa di sumbernya. Nah, dengan sistem ini, alarm peringatan dini bukan berbunyi saat tsunami sudah terlihat mata, tapi saat lempeng baru saja bergeser atau bertumbukan. Nah, di sini kita akan dapat membeli waktu emas gitu ya, 15-20 menit, yang membedakan antara hidup dan mati. Ini mahal? Ya, betul. Tapi lebih mahal mana dibanding nyawa jutaan penduduk Jawa. Terobosan kedua yaitu retrofitting struktur bangunan publik kita, teman-teman. Nah, kita harus memilih nih, mau mengaudit struktur bangunan publik kita atau membiarkan mereka runtuh. Karena kan gempa itu tidak membunuh manusia gitu ya. Getarannya enggak, cuman bangunan runtuh yang membunuh manusia. Nah, di Jepang, gedung pencakar langit bisa menari, teman-teman, saat gempa magnitudo 9,0. Karena apa? Yaitu karena teknologi base isolation dan dampers. Nah, di Indonesia kita tidak perlu merobohkan semua bangunan gitu ya. Kita butuh program nasional seismic retrofitting, yaitu penguatan ulang kembali